Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini, Senin tanggal 18 Agustus 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 184 ayat 1. Tunjuk bang awak jahat miton bikin nama goi mudah ni Yesus domanan saleleng ni leleng ngai nang mago Tong dohot ojanon. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Pagi ini kami telah Tuhan bangunkan untuk melakukan kegiatan kehidupan kami lagi. Sebagaimana Tuhan anugerahkan hari ini bagi kami Tuhan, kami mau firman Tuhan juga menyertai untuk setiap aktivitas kami. Maka izinkanlah kami dalam ibadah pagi hari ini bersekutu dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk meneguhkan kami, supaya kami setia di dalam Engkau, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikianlah dikatakan di dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sering mendengarkan tentang sebuah pesan atau nasihat yang menyatakan pentingnya pertumbuhan yang baik bagi setiap orang dalam hal apapun. Apabila itu merupakan pertumbuhan dari fisik seseorang, maka dari kecil sampai besar, hendaknya pertumbuhan seorang anak itu harus stabil dia. Bertumbuh secara fisik tentunya membutuhkan nutrisi yang teratur, supaya pertumbuhan mereka itu benar-benar seperti yang diharapkan, tumbuh sehat dan kuat menjadi orang yang benar-benar memiliki tubuh yang bisa berdiri tegak dan selanjutnya kuat dalam hidupnya untuk diproses sesuai dengan usia-usia yang mereka jalani. Tentunya tahapan-tahapan yang harus dijalani adalah sejak dia kecil hingga dia bertumbuh sampai dia remaja, kemudian dewasa, menikah, dan kemudian memiliki pekerjaan atau yang lain sebagainya. Itu adalah pertumbuhan yang sangat dibutuhkan proses yang terbaik. Dan untuk itu tentunya seorang anak membutuhkan banyak hal dalam kehidupannya. Demikian juga halnya dalam pertumbuhan iman saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Bila dalam firman ini Rasul Paulus menyampaikan bagaimana pentingnya berakar di dalam kasih Tuhan. Seperti pada firman ini.
Firman ini merupakan doa Rasul Paulus untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat Tuhan. Supaya pertumbuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan itu yang percaya kepada Tuhan itu juga tentunya stabil. Yang secara tahap demi tahap memiliki ketangkasan dan keuletan. Dan juga memiliki kehidupan yang benar-benar tangguh di dalam kehidupannya. Tentunya mereka diproses dalam pertumbuhan iman. Dalam doa Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat ini dan untuk membuat pertumbuhan jemaat itu sangat penting. Karena apa? Rasul Paulus berpikir bahwa penting untuk mendoakan jemaat. Dan itu adalah untuk menguatkan dan meneguhkan jemaat itu sendiri. Dan di dalam kuasa Roh Kudus yang menumbuhkan iman, membuat iman itu berakar dan berdasar, akan menciptakan suatu tubuh rohani yang begitu kuat, yang tangguh, yang tidak mudah goyah. Seperti yang kita tahu, kalau dikatakan berakar atau berdasar, itu artinya tanaman yang berakar itu tertanam kuat, tertanam dalam, dan dia sangat dalam karena dia memiliki akar. Tanaman yang memiliki akar, dia memiliki dasar yang kuat untuk berdiri tegak. Kalau ini merupakan sebuah pemikiran, kalau ini merupakan sebuah perasaan, apabila ini merupakan sebuah keyakinan, maka Rasul Paulus mengharapkan iman orang Kristen itu bertumbuh terus, semakin dikuatkan, baik pikirannya, baik perasaannya, baik keyakinannya, semuanya harus mengalami proses demi proses sehingga pertumbuhan itu stabil dan memiliki ketangguhan iman yang luar biasa. Dan apabila iman seseorang itu telah teguh, apabila iman jemaat itu sudah kuat dan dikuatkan oleh Roh, maka iman ini akan membuat seseorang itu sulit untuk diubah atau sulit untuk dihilangkan imannya itu. Dia tidak akan mudah goyah. Karena apa? Karena dia telah memiliki prinsip. Dia memiliki keyakinan yang kokoh, yang tidak mudah terpengaruh dan tidak goyah. Saudara, seseorang yang sudah memiliki prinsip, memiliki keyakinan yang kuat dan tidak mudah terpengaruh, mereka ini tidak akan murah mundur. Dan mereka akan semakin tangguh apapun kesulitan-kesulitan, apapun tantangannya, apapun hambatannya. Mereka tidak akan pernah mundur. Karena apa? Karena mereka telah tumbuh dan berakar di dalam iman itu. Inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus, bahwa orang beriman itu tidak hanya bertumbuh, tetapi harus sampai berakar. Sehingga mereka memiliki dasar yang kuat untuk berdiri tegak walaupun datang badai, walaupun datang tantangan dalam kehidupannya. Seperti sebuah lagu yang pernah dan sering kita dengar. Kalau judulnya dikatakan I had this desire to follow Jesus, itu yang arti terjemahannya adalah mengikut Yesus keputusanku. Ini untuk memutuskan mengikut kepada Yesus itu tidak gampang, saudara-saudara, tidak gampang karena banyak tantangannya. Kita sendiri telah mendengar bagaimana orang dengan mudahnya mengatakan kata-kata kotor dan jelek dan sebagainya untuk menghasut dan mempengaruhi, bahkan untuk memburuk-burukkan sesuatu yang tidak pernah merugikan mereka. Hal yang tidak pernah merugikan seseorang bisa mereka kata-katai sebegitu parahnya. Karena apa? Inilah sebuah tantangan bagi iman Kristiani. Jika di tengah-tengah dunia ini banyak alasan orang untuk merendahkan, menjelekkan, dan memburuk-burukkan nama, bahkan tidak pernah mengganggu mereka, maka sesungguhnya iman Kristiani itu harus terus dipupuk, harus terus dia bertumbuh, harus terus dia diberi nutrisi yang sehat hari demi hari, sehingga mereka akan terus bertumbuh dan semakin kuat.
Sehingga perkataan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusannya bukan karena adanya pengaruh orang lain yang mendorong-dorong dia. Tetapi dia sudah memiliki akar yang kuat. Dia sudah tahu apa makna daripada mengikut Yesus itu. Dia sudah menikmati. Dia sudah merasakan. Karena mengikut Yesus adalah merupakan sebuah keputusan. Dan kemudian di bait 2-nya dikatakan, walau sendiri tetap ku ikut. Artinya tidak ada lagi yang menggoyahkan dia, baik orang-orang di sekitarnya atau orang di luar dari dirinya. Atau apapun, atau angin atau badai yang akan datang, tidak mampu lagi menggoyahkan dia oleh karena dia sudah berakar. Bertumbuh, berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi hal apapun tidak akan mampu lagi menggeser iman dia. Karena segala sesuatu nilai diletakkannya kepada Kristus Yesus. Nilai hidupnya ditetapkan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, penting artinya kita berdoa dan mendoakan setiap orang beriman. Penting bagi kita mendoakan iman anak-anak. Penting bagi kita mendoakan iman saudara-saudara kita. Penting bagi kita mendoakan dunia ini. Karena apa? Buah dari doa itu. Kenapa kita harus mendoakan? Karena kasih itu telah kuat di dalam kita. Gak mungkin toh kita mendoakan kalau kita tidak memiliki kasih. Orang yang tidak memiliki kasih taunya hanya membenci, menjas, menghina, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kasih. Mereka hanya memiliki kebencian. Mereka hanya memiliki iri hati. Mereka hanya memiliki dendam yang tidak beralasan. Atau mereka hanya tahu membuat sesuatu itu karena mereka merasa terancam, lalu mereka mencari cara bagaimana supaya mereka itu bisa bertahan. Bisa saja seperti itu saudara-saudara. Oleh karena itu, orang yang mengikut Yesus itu harus kuat. Imannya tidak boleh goyah. Makanya perlu iman kita itu terus dipupuk supaya berakar dan menancap. Kalau akar kita sudah kuat dan menancap, maka kita akan berdiri teguh. Badai akan datang. Mungkin kita akan sedikit goyang dan terlambaikan, tetapi tidak akan mencabut kita dari akar itu. Karena apa? Karena sesungguhnya roh Tuhan menjaga dan memelihara. Jadi kalau dalam firman ini merupakan doa daripada Rasul Paulus untuk mendoakan jemaat, tentunya dia juga sudah kuat. Ketika dia sudah datang kepada Kristus dan mengabdikan diri kepada Kristus, dia sudah berkeputusan bahwa dia harus mengikut Yesus dan diam di dalam Yesus. Dia sendiri sudah menjamini imannya sudah begitu kuat, maka dia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat orang lain juga bertumbuh dan berakar dengan mendoakan mereka. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendoakan iman yang bertumbuh dari setiap anak-anak kita, dari setiap keluarga kita, dari setiap sahabat kita, dari setiap umat kita, jemaat kita. Supaya ini tidak berkurang, tapi terus bertumbuh. Karena pertumbuhan iman Kristiani ini tentunya bukan usaha manusia, tetapi adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Yang diupayakan manusia untuk menanamkan nilai-nilai baik itulah yang membuat seseorang itu semakin bertumbuh dan berakar. Jadi kita mempunyai pengaruh untuk membuat iman orang lain juga bertumbuh dan berakar. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai iman kita tidak bertumbuh. Jangan sampai iman kita tidak berakar. Orang yang imannya tidak bertumbuh dan terakar dan tidak berakar akan mudah layu dan akan mudah menyerah, akan mundur. Akan mundur dia itu. Karena apa? Tidak berakar. Karena dia dihanyutkan oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Seorang Kristen yang tangguh, yang kuat, tidak akan pernah bisa tumbang dan jatuh oleh karena satu-satu hal. Apalagi kalau bukan karena tantangan iman yang datang dari luar. Kita harus tetap kuat di dalam iman. Karena pertumbuhan iman kita ini juga mempengaruhi pertumbuhan iman saudara-saudara kita. Bahkan orang yang belum datang menjadi orang yang percaya kepada Kristus Yesus.
Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari tetap berdoa dan mendoakan. Di samping kita membuat iman kita bertumbuh, terus bertumbuh dan berakar, maka kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat iman orang lain berakar. Jangan sampai iman orang lain lemah oleh karena apa yang kita perbuat sendiri. Sebab dalam firman ini, Paulus mengajarkan kepada kita untuk memiliki hidup yang memiliki tanggung jawab kepada iman orang lain juga, supaya bertumbuh dan berakar dalam kasih. Karena kasih inilah yang membuat kita memiliki rasa tanggung jawab untuk pertumbuhan iman kepada orang lain. Selamat menjadi teman sekerja Tuhan Yesus Kristus untuk kekuatan iman. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Engkau yang selalu datang menjernihkan hati dan pikiran kami. Engkau yang selalu hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami dan memampukan kami. Engkau yang senantiasa bisa kami andalkan untuk segala kehidupan kami. Engkau yang selalu siap untuk kami panggil dan kami libatkan untuk setiap apa yang kami pergumulkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya itu memampukan kami untuk berdiri teguh dan semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang akan berdiri dengan tegak, dengan tangguh, dengan iman yang tak tergoyahkan. Meskipun ada badai, meskipun ada tantangan dan ancaman, meskipun ada hasutan, semuanya itu tidak akan memberi pengaruh kepada iman yang sudah berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang membuat pertumbuhan bagi iman setiap orang percaya kepadamu. Maka jangan biarkan Tuhan hal apapun melemahkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kiranya kami juga semakin dipenuhi oleh kasih dan rahmat, sehingga kami juga semakin tangguh dan kuat menjalani kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, maka biarlah juga kepanjang hari ini untuk setiap aktivitas kami, berkat-berkat-Mu menyertai kami, memampukan kami, menguatkan kami. Dan itu semua akan memampukan kami melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga hasilnya adalah yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyaknya tantangan dan ujian di luar sana, tetapi Engkau yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Maka kami serahkan segala kegiatan kami, aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga dan peliharalah kami ya Tuhan. Dan izinkanlah juga kami di dalam melakukan tanggung jawab kami juga kepada keluarga, anak-anak, dan untuk iman yang sudah kami miliki. Biarlah kami juga memiliki peranan yang kuat untuk menguatkan dan saling menguatkan di antara kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Jagalah negeri kami Tuhan, jagalah bumi tempat kami berpijak. Biarlah iman kami senantiasa menuntun kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu. Dan kami akan selalu mengandalkan-Mu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka dengarkanlah kami Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Telah ku temukan dasar kuat bagi jiwaku yang sesat. Darah Yesusku itu dasar yang kuat selama-lamanya. Biarpun dunia lenyap, tak goyah kekuatan